Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Falihudani dari kelas 11 IPS 2 absen 18. Di sini saya akan menyampaikan materi yang diberikan oleh Pak Syaiful Falah dalam 3 part, yaitu konsep musik barat, musik modal tonal dan atonal, dan perkembangan musik barat. Baiklah, mari kita ke link yang pertama yang diberikan oleh Pak Syaiful Falah. Di sini materinya yaitu konsep musik barat, materi yang pertama. Nah, di sini ada video Pak Ferry, tapi saya tidak akan melihatnya sebagai patokan dari materi hari ini, tapi menjadikan materi yang diberikan Pak Syaiful Falah ini menjadi patokan materi hari ini. Jadi ini tidak akan saya lihat video dari Pak Prof Ferry ini. Baiklah. Konsep musik barat. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Susunan nada dalam konsep musik barat menggunakan skala diatonik yang memiliki 7 not yang berbeda dalam 1 oktav. Nah, ini sebenarnya modal tonal dan atonal ini akan diterangkan di link selanjutnya ya. Tapi mungkin saya akan sedikit menjelaskannya di sini karena memang Pak Syaiful meletakkannya di sini. Nah, yang pertama itu musik model. Musik model adalah karya musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu. Ciri musik model yaitu memiliki nada dasar bersifat monofon, tidak ada hubungan khusus antara masing-masing tangga, dan memiliki tangga nada pentatonik. Lalu yang kedua, musik tonal. Musik tonal adalah sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal, lalu adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan. Yang ketiga dan yang terakhir, musik atonal. Musik atonal adalah jenis musik tanpa nada dan disonasi yang memiliki kesamaan tetapi sebenarnya tidak sama. Nah, di sini ada keterangan bahwa untuk materi musik model tonal dan atonal ini akan dibahas lebih detail atau lebih mengerucut pada materi atau lain selanjutnya. Jadi di sini itu cuma dijelaskan secara garis besarnya saja. Unsur pembentuk musik antara lain yaitu yang pertama nada. Nada yaitu suatu bunyi yang memiliki getaran tertentu. Getaran yang teratur. Nada terbagi menjadi 2 yaitu tinggi, rendah, dan panjang pendek. Yang kedua, dinamik. Dinamik adalah keras lembutnya suatu lagu serta perubahannya. Dinamika diartikan sebagai tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Ukuran dari sebuah tempo adalah beat. Beat menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Pertunjukan musik barat. Pertunjukan musik berdasarkan tempatnya. Pertunjukan musik barat adalah pertunjukan musik yang berdasarkan tempatnya. Nah, ada 2 jenis pertunjukan musik barat. Antara lain yaitu yang pertama, pertunjukan musik indoor. Pertunjukan musik indoor adalah pertunjukan musik yang penyelenggaraannya dilakukan di luar ruangan. Nah, mungkin maksudnya ini di luar ruangan ini seperti konser musik di pedesaan atau di pegunungan. Biasanya itu konser musik seperti itu diadakan pada suatu acara festival alam atau sebagainya. Yang kedua, pertunjukan musik outdoor. Nah, pertunjukan musik ini diadakan di dalam ruangan seperti gedung mewah sebagai acara formal dan sebagainya. Menurut bentuk penyajiannya, pertunjukan musik ada beberapa bentuk. Yang pertama, penyajian musik tunggal.
Penyajian musik tunggal ini menampilkan seorang dalam memainkan alat musik tertentu. Misalnya penampilan piano tunggal, biola tunggal, dan lainnya. Yang kedua, penyajian kelompok musik terbatas. Penyajian kelompok musik terbatas yaitu penyajian kelompok musik seriosa dalam bentuk duet ala musik, yaitu trio, quarter, atau quintet dalam bentuk ensemble musik. Yang ketiga, penyajian musik orkestra. Penyajian musik orkestra diperlukan ruangan yang cukup besar serta tata akustik gedung yang sangat baik. Nah, yang keempat dan yang terakhir yaitu penyajian musik elektrik. Musik ini bersifat formal dan dilakukan di ruang terbuka. Biasanya penyajian musik elektrik ini dilakukan oleh band rock, and roll, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke link yang kedua ya. Musik modal, tonal, dan atonal. Musik modal, tonal, dan atonal. Pada materi bab yang lalu kita mungkin ini penjelasan dari Pak Saiful ya. Nah, kita ubah sedikit kata-katanya. Pada link yang sebelumnya kita telah belajar konsep musik barat. Adapun susunan nada dalam konsep musik barat menggunakan skala diatonik yang memiliki 7 not yang berbeda dalam satu oktav. Kita pindah dulu layar ininya ke sini biar lebih nyaman. Nah. Adapun konsep musik barat terdiri dari yang pertama musik modal. Nah, tadi di link yang sebelumnya kita telah belajar tentang musik modal, tonal, dan musik modal, tonal, dan atonal, tapi di sini mungkin lebih mengerucut lagi. Karya musik modal, musik modal adalah karya musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu. Ciri musik modal yaitu memiliki nada dasar, bersifat monofon, tidak ada hubungan khusus antara masing-masing tangga nada, dan memiliki tangga nada pentatonik. 2. Musik tonal. Ya, musik tonal adalah sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal, serta adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan. Lalu yang ketiga yang terakhir musik atonal. Musik atonal adalah jenis musik tanpa nada dan disonansinya memiliki kesamaan tapi sebenarnya tidak sama. Di link ini mungkin agak sama ya dengan yang bukan agak sama lagi, ini persis seperti di link sebelumnya. Maksud mengerucut itu mungkin mungkin tidak mengerucut tapi dijelaskan secara terpisah. Kurang paham juga saya. Nah, lanjut ke link yang selanjutnya. Perkembangan musik barat. Perkembangan musik barat. Nah, di sini kita taruh lagi di sini nih. Perkembangan musik barat. Yang pertama, musik zaman kuno yang dari 1000 Masehi ya. Ciri musik zaman kuno yaitu penggunaan unsur ritmis masih sangat dominan dan penggunaan instrumen musik yang masih sangat sederhana. Jadi mungkin hanya dengan batu yang dibenturkan atau dengan ranting dan kayu yang saling digesekkan. I don't know. Lalu yang kedua, musiknya sama sekali belum terbentuk. Jenis musik masih sangat primitif. Tidak ada melodi ataupun teknik-teknik yang lainnya. Teknik-teknik musik belum ada pada zaman tersebut.
Lalu yang ketiga, lebih banyak digunakan untuk upacara atau ritual yang bersifat religius. Dua, musik zaman pertengahan, yaitu pada 476 Masehi sampai 1450 Masehi. Tunggu dulu. Di sini 1000 Masehi dan di sini 476 Masehi. Jadi mungkin musik zaman pertengahan ini lebih dulu dari musik zaman kuno mungkin. Ini SM mungkin lebih awal daripada 476 Masehi. Mungkin. Ciri musik zaman pertengahan yaitu antara lain, yang pertama, berkembangnya musik paduan suara. Yang kedua, ditemukannya sistem baca notasi dan pencatatan nada. Yang ketiga, berkembang pesatnya nyanyian keagamaan di gereja-gereja. Yang ketiga, musik zaman resistance, yaitu pada 1450 Masehi sampai dengan 1600 Masehi. Ciri musik zaman Renaissance yaitu yang pertama, bentuk lagunya montet, misa, dan fantasia. Yang kedua, banyak perubahan tempo dan dinamik yang tajam, lalu melodi lagu masih pendek. Yang ketiga, munculnya musik instrumentalia. Yang keempat, musik zaman barok, yaitu pada zaman 1600 Masehi sampai dengan 1750 Masehi. Ciri musik barok antara lain, yang pertama, pemakaian nada hiasan, kedua, munculnya musik oratorio, yang ketiga, musik opera perlahan mulai berkembang. Nah, yang kelima, musik zaman klasik. Ciri musik zaman klasik yaitu sudah menggunakan peralihan dinamik dari lembut sampai keras, yaitu crescendo, dan dari keras menjadi lembut, descrescendo pada musiknya. Yang kedua, terdapat perubahan tempo pada musik dengan pencepatan accelerando dan perlambatan retardando. Lalu yang keenam, musik zaman romantik. Pada tahun 1815 sampai dengan 1910 Masehi. Ciri musik zaman romantik antara lain, yang pertama, menitik beratkan pada emosi yang terkesan sedikit berlebihan. Lalu yang kedua, penggunaan dinamik serta tempo musik secara optimal dan bervariasi. Yang ketiga, perasaan mulai melepaskan dari rasio akal manusia. Nah, yang ketujuh, musik zaman modern. Ciri musik pada zaman modern yaitu lebih bebas serta tidak mengakui adanya hukum-hukum dan peraturan karena kemajuan iptek yang sangat pesat. Mungkin tidak mengakui hukum-hukum itu karena pada zaman kuno ini kan lebih banyak digunakan untuk upacara ritual. Jadi mungkin sifatnya itu lebih banyak hukum-hukumnya daripada musik pada zaman modern. Kurang lebih seperti itu mungkin. Lalu berkembangnya globalisasi yang juga berimbas pada perkembangan musik di seluruh dunia. Nah, di sini alat musik barat antara lain, yang pertama, melodis. Melodis yaitu alat musik yang memainkan melodi lagu. Alat musik melodis antara lain recorder, pianika, harmonika, saksofon, trompet, hobo, flute, klarinet, dan biola. Yang kedua, harmonis. Harmonis adalah alat musik yang berfungsi mengiringi perjalanan melodi lagu dengan menggunakan akord tertentu. Alat musik harmonis yaitu yang pertama, piano, keyboard, elektron, dan gitar. Yang ketiga, ritmis. Ritmis adalah alat musik yang berfungsi mengatur jalannya irama musik atau ritme musik. Contoh alat musik ritmis antara lain tamborin, triangle, tabla, simbal, bongo, drum set, dan kastanye.
Oh, masih ada lagi di sini alat musiknya kabasa, maracas dan pauken. Lalu yang selanjutnya jenis aliran musik barat. Yang pertama blues. Nah, aliran musik vokal dan instrumen musik blues ini adalah aliran musik vokal instrumental yang berasal dari Amerika. Ciri musik blues adalah temponya slow pada lagu dan permainan gitar lebih ditonjolkan sedangkan instrumen lainnya kelihatan hanya sebagai pelengkap saja. Yang saya tahu itu blues itu dimainkan oleh orang-orang kulit hitam yang dijadikan sebagai budak orang kulit putih pada zaman dulu, pada zaman perbudakan di barat. Nah, maaf tadi berhenti sebentar. Lalu yang kedua country, campuran dari unsur-unsur musik Amerika yang berasal dari Amerika Selatan dan pegunungan Appalachia. Ciri musik country yaitu antara lain penggunaan alternasi bass atau bass berganti di sela-sela strumming. Selanjutnya yang ketiga emo. Gaya musik rock dengan ciri khas musik melodis, disertai lirik ekspresif dan berisi pengakuan. Kayak pengakuan dosa, begitukah mungkin? Lanjut. Alat musik yang digunakan untuk vokal, gitar listrik, gitar bass, dan drum. Lalu yang keempat metal. Aliran musik rock yang berkembang pada 1970-an. Subgenre metal terdiri dari yang pertama thrash metal dan speed metal. Lalu death metal, black metal, alternative metal, grunge, folk metal, melodic death metal dan deathcore. Lalu yang kelima hip hop. Perpaduan yang sangat dinamis antara elemen-elemen yang terdiri dari mime, rapping, DJ, breakdance, dan graffiti. Selanjutnya nomor 6 jazz. Saya cepatkan ya, itu pembacaannya. Vokal dan lirik cenderung dianggap sebagai bagian dari bunyi instrumen. Harmoninya rumit, memiliki totalitas yang luas, sering terjadi modulasi, ritme, dan melodi memiliki kecenderungan improvisasi. Lalu yang ketujuh, musik klasik. Musik yang diproduksi dalam seni atau berakar dalam tradisi musik liturgi barat dan sekuler. Ciri khas adalah dominasi oleh musik gesek dan tiup. Tidak menggunakan beat secara konstan dan tidak menonjolkan ritme pada melodi dan harmoni. Lalu yang 8 pop. Pop nama bagi aliran-aliran musik yang didengar luas oleh pendengarnya dan kebanyakan bersifat komersial. Lalu yang ke-9 R&B, ritmi dan blues. Mungkin ini penggabungan antara ritmi dan blues yang tadi ada itu sih. Nah ini blues. Tapi di sini tidak ada ritmi. R&B ini genre musik yang populer yang menghubungkan jazz, gospel, dan blues. Lalu yang 10 reggae. Reggae adalah irama musik yang berkembang di Jamaika. Jamaika mungkin suatu wilayah di Amerika mungkin. Nah, reggae berdiri di bawah gaya irama yang berkarakter mulut prajurit tunggakan pukulan, dikenal sebagai skak. Lalu yang ke-11 rock. Genre musik rock adalah genre musik populer mulai diketahui secara umum pada pertengahan
tahun 50-an. Maaf saya percepat bacanya. Dalam bentuk murninya, musik rock mempunyai 3 chord. Alat musik yang digunakan dalam gitar elektrik, gitar bass, drum, dan keyboard. Lalu yang ke-12 swing. Swing selalu dinyanyikan dengan nada-nada mendayu-dayu. Musik swing juga dinyanyikan dengan sangat santai dan hampir tanpa ekspresi. Nah, sekian untuk penjelasan materi hari ini. Maaf ya, tadi ada beberapa kosakata yang salah, mungkin terburu-buru ataupun kurang tepat. Pokoknya maaf ya sebesar-besarnya intinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.